مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan jazakallahu khairan kepada imam masjid dan DKM masjid yang telah memberikan kepada kami kesempatan pada malam hari ini untuk menyampaikan kajian. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ada 3 orang yang masuk ke dalam surga dikarenakan satu anak panah. Yang pertama yang membuat panah, yang kedua yang menyerahkan panah, dan yang ketiga memanah. Jadi siapa saja yang mereka terlibat di dalam kebaikan, maka insya Allah dia akan mendapatkan kemuliaan dan fadilah dari kebaikan itu sendiri. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau pernah menyampaikan sebuah kalimat yang saya rasa apa yang dinukilkan dari Imam Ahmad ini sudah cukup sering kita dengar. Al-ilmu la ya'dilu syai'un liman sa'at niyatuhu. Ilmu itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh apapun, ya, selama benar dan lurus niatnya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, wahimah, apa maksud benar atau lurus niat seseorang dalam belajar? Kata Imam Muhammad, yarfa'ul jahali an ghairihi, yarfa'ul jahali an nafsi wa ghairihi, mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain. Perhatikan kalimat mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Ya, kita sadar kita semuanya ini sebagaimana kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kalian semuanya itu dikeluarkan dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengerti apapun, kata Allah. Ya, jadi tujuan kita belajar, tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk memperbaiki diri kita. Itu yang paling utama. Bukan kita belajar untuk ilmu untuk memperbaiki orang lain. Memperbaiki orang lain itu yang kedua. Ya, maksud yang ingin saya sampaikan, hadirnya kita di majelis ilmu, tujuan yang pertama yang harus kita kuatkan, saya ingin memperbaiki diri saya. Saya banyak kekurangan, masih banyak PR dalam hidup saya. Dan itulah kenapa para sahabat Rasulullah SAW, ilmu yang mereka tuntut itu cukup berefek kepada mereka. Bahkan disebutkan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah, dulunya para salaf, itu para sahabat Nabi, mereka tidak butuh waktu yang lama untuk mengubah sikap mereka. Apakah hubungan mereka dengan Allah, apakah hubungan mereka dengan manusia. Ilmu yang mereka tuntut itu merubah cara mereka berpikir, mengubah lisan mereka, mengubah perilaku mereka, mengubah akhlak mereka. Nggak butuh waktu yang lama. Nah, sementara terkadang kita belajar itu sudah cukup lama, bahkan sudah dikatakan ikhwah senior. Iya, akan tetapi terkadang yang hanya berubah pada diri kita hanya si penampilan saja. Kenapa? Apa yang salah pada diri kita? Apa yang salah metode dalam kita belajar? Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya ketika kita hadir di majelis ilmu, setiap ada pembahasan, setiap ada keterangan dari kajian, sepertinya kalau si fulan itu hadir di malam ini cocok sekali, karena kajian itu berdia di malam ini. Wah, kalau si fulan hadir kajian malam ini, Ustaz ngomong itu dari A sampai Z tentang dia semuanya. Terus
Hah? Kita malaikat. La ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan melakukan apa yang Allah perintahkan, itu malaikat. Adapun kita, saya dan kita semuanya sebagaimana yang dikhabarkan dalam hadis qudsi, ya bani Adam innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai anak manusia, kita anak manusia atau enggak? Anak manusia atau anak malaikat? Kita manusia. Ya bani Adam innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai anak manusia, kalian itu berbuat salah siang dan malam. Ya, makanya kalau kita mendapatkan para sahabat Rasulullah SAW, ketika diturunkan ayat, ya, yang pertama kali mereka tunjukkan pada diri mereka sendiri. Ketika Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Hai orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Karena dengan kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi, itu bisa menggugurkan amalan kalian dan kalian akan menjadi penghuni neraka. Tidak ada dari kalimat ayat dari A sampai Z yang Allah sebutkan tentang fulan dan alan. Tetapi ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Thabit bin Qais. Dia berkata, ayat itu Allah turunkan kepada saya. Saya yang telah mengangkat suara saya di atas suaranya Nabi Muhammad SAW. Hancur sudah amalan saya penghuni neraka. Subhanallah. Padahal tidak ada ayat yang menyebutkan tentang beliau. Kita sebaliknya kan? Kita sebaliknya ya. Ketika disebut tentang sifat-sifat penghuni surga, ketika disebutkan tentang sifat-sifat orang mukhlisin, ketika disebutkan sifat-sifat orang bertakwa, walaupun mungkin tidak pernah terucap dengan lisan kita, tapi kita berkata itu kayaknya saya. Ya, kenapa kita bisa beranggapan demikian? Karena lemahnya ilmu, iman dan takwa kita. Sementara para sahabat Nabi Muhammad SAW yang mereka telah mengumpulkan ilmu, kebaikan, ketaatan, perjuangan, pengorbanan, ketika datang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, mereka merasa saya itu orangnya. Itu ayat Allah turunkan kepada saya karena saya telah mengangkat suara saya di atas suara Nabi. Karena memang beliau dikenal sebagai seorang orator yang kalau berbicara keras beliau berbicara. Dan kemudian beliau menangis di rumah, beliau tidak keluar rumah, takut. Kemudian Nabi SAW mengirim utusan. Oh, ini digantung. Kemudian Rasulullah SAW mengirim utusan. Kemana Thabit bin Qais? Kenapa tidak hadir di majelis beliau? Kemudian datanglah utusan Nabi SAW bertemu dengan Thabit bin Qais. Kemudian mereka bertanya, ya Thabit bin Qais, ada apa gerangan engkau? Kenapa kau tidak hadir di majelis kami? Beliau berkata, Allah telah menurunkan ayat tentang saya dan amalan saya hilang semuanya. Saya penghuni neraka. Saya mengangkat suara saya di atas suara Nabi Muhammad SAW. Kemudian diceritakanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, la bal huwa min ahli jannah. Bukan, ayat itu bukanlah turunkan kepada Thabit bin Qais, bahkan Thabit bin Qais adalah penghuni surga. Subhanallah. Kenapa ilmu yang mereka tuntut itu cukup berefek pada diri mereka? Karena ilmu yang mereka dapatkan mereka tunjukkan pada diri mereka sendiri. Itu sebabnya. Maka ketika cerita yang masyhur, ketika Allah menurunkan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman adalah orang yang mereka tidak mencampur aduk iman mereka dengan kezaliman, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan keamanan. Ya. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat kezaliman? Siapa? Jadi mereka merasa ayat itu Allah turunkan kepada mereka. Oleh karena itu teman-teman semuanya, duduknya kita hari ini, malam ini menuntut ilmu, terkhusus pembahasan yang akan kita bahas. Ya, fokuslah pada diri kita masing-masing.
Karena kita bukan malaikat, kita bukan orang yang sempurna, karena banyak sekali kekurangan-kekurangan yang masih melekat pada diri kita. Apa judul kajian kita malam hari ini? Kecil tapi fatal. Apa kira-kira? Kecil tapi fatal. Yang sering kita dengar kecil tapi gitu. Kecil tapi fatal. Apa itu? Kecil tapi memberikan efek dan dampak yang sangat besar. Ya, atau bahkan terkadang perkara kecil ini kita tidak anggap dosa. Kita tidak menganggap ini sebuah kesalahan, kita tidak menganggap ini sebuah kekeliruan. Tapi kita menganggap ini sesuatu yang sepele. Tapi yang kita anggap besar, saya dulu pernah makan riba, saya dulu bekerja di tempat riba. Sehingga terkadang ketika dia memikirkan bagaimana besarnya dosa riba tersebut, terkadang meneteskan air mata. Ya, terkadang dia tidak mood apapun mengingatkan dosanya tadi. Begitu juga mungkin dulu para penzina, kemudian dia bertobat kepada Allah ketika dia berpikir bagaimana dia teringat dengan dosa zinanya tersebut, terkadang membuat dia menangis. Ini adalah hal yang baik. Kita tidak katakan ini jelek, ini hal yang baik yang seseorang harus menyesali dosanya. Namun ada di sana dosa yang kita tidak merasa kalau itu merupakan besar efeknya pada diri kita. Apa itu kira-kira? Apa kira-kira? Dia lebih dahsyat daripada riba. Apa? Riba lebih besar dari riba. Syirik kecil, atau dikenal dengan riya. Kita merasa nggak riya itu dosa? Kita merasa nggak riya itu adalah sesuatu yang besar? Suatu hari diceritakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadhakkaru al-Masih ad-Dajjal. Pada waktu itu kami sedang berdiskusi tentang fitnah Dajjal di akhir zaman. Dan kita mengetahui riwayat-riwayat yang datang dari Nabi SAW bagaimana Dajjal bisa memberikan fitnah kepada umat di akhir zaman nanti. Dia diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah. Dia diberikan sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Dia bisa mendatangkan hujan. Dia bisa membunuh orang kemudian dihidupkan kembali. Iya, dalam keadaan manusia membutuhkan makanan, dalam keadaan manusia membutuhkan kehidupan, kemudian dia mengancam kalau seandainya tidak beriman kepada Dajjal dan tidak menganggap dia sebagai Tuhan, maka kita akan dibunuh oleh dia. Kita bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya Dajjal tersebut. Jangankan Dajjal yang besar itu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Dajjal yang imut-imut hari ini saja telah membuat manusia itu tertipu. Dukun, ya, tukang ramal, orang yang menggandaikan uang, penipuan-penipuan. Ada batu ajaib, ada batu keramat, yang bisa menyembuhkan ini, menyembuhkan itu dari penyakit. Bukan hanya segelintir manusia yang tertipu, jumlah manusia yang begitu banyak. Bahkan mohon maaf, tai kerbau pun jadi rebutan. Coba anda bayangin, tai kerbau jadi rebutan. Lah gimana lagi nanti datang Dajjal di akhir zaman, yang dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini sesuatu yang sangat mengerikan. Iya, saking ngerinya Dajjal ini, Rasulullah SAW mengkhabarkan tidak ada satu orang pun dari kalangan Nabi kecuali telah mengingatkan umatnya tentang Dajjal ini. Rasulullah SAW itu telah meninggal ribuan tahun yang lalu. Ya, sementara Dajjal sampai hari ini belum muncul, tetapi telah diperingatkan oleh Nabi SAW.
Wasallam, bahkan menjadi doa yang harus kita baca dalam tasyahud kita sebelum salam, meminta perlindungan dari fitnatul dajjal. Kita jangan menganggap sepele masalah yang seperti ini para hadirin dan hadirat, karena sesuatu yang kita yakini haram, sesuatu yang kita yakini jelek, sesuatu yang kita yakini menyelisih syariat, terkadang ketika kita dipojokkan dalam satu kondisi dan satu keadaan, kita menggadaikan apa yang menjadi keyakinan kita tersebut. Padahal masalahnya ujiannya tidak separah fitnah dajjal menghampiri kita, betul nggak? Wah, saya nggak mungkin lah ikut dajjal. Saya itu benci sekali sama dajjal. Nggak mungkin saya mengkufuri Allah. Kita boleh berbicara kondisi seperti ini dalam kondisi aman. Saya logika begini. Saya sering memberikan logika. Ya, saya nggak tahu logika apa lagi yang mau saya contohkan. Mungkin ini contoh yang paling sering kita alami. Ya, mau menikah. Baik. Ketika mau menikah, pokoknya saya nanti kalau menikah harus sesuai dengan syariat. Saya nggak mau ikhtilat, saya nggak mau ada musiknya, saya tidak mau disanding di pelaminan sama istri saya nggak mau. Pokoknya saya harus benar-benar menjadi contoh buat teman-teman yang lain. Beginilah cara nikah syar'i. Terus gimana kalau ibu mertuanya nggak mau? Saya cari wanita lain. Man taraka lillahi syai'an 'awwadallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah ganti yang lebih baik. Ya, itu kalau belum hadapi. Ketika sudah dihadapi masalah, udah dilihat perempuannya, ya, dan ternyata memang kembang kota Goa, masya Allah, nasabnya bagus, soleha, ya, juga cantik, ya, tokoh masyarakat Goa. Akhirnya dia datang ibu mertuanya, dia menghadapi calon ibu mertuanya, bukan bapaknya, emak-emak. Mulai membicarakan tentang hari pernikahan dan ya bagaimana acara nanti di walimah. Ya, nah si ibunya langsung ngomong, saya dengar kamu katanya nggak boleh ikhtilat ya. Gimana nggak boleh ikhtilat? Itu kan ibu-ibu sama bapak-bapak pergi ke walimahan, dia ingin duduk sama suaminya, masa kamu pisahin? Itu nggak masuk akal. Saya sudah siapkan tempat khusus buat ibu-ibu bapak, teman-teman saya, saudara saya, nggak bisa kita pisah seperti ini. Nggak pakai musik. Waduh, kamu pikir pernikahan itu kayak kuburan apa sepi nggak ada musiknya? Harus pakai musik. Nggak bisa. Ya, ini anak perempuan saya satu-satunya. Justru di antara hidup saya di dunia ini tinggal satu saja cita-cita saya, lain semua saya dapatkan. Coba cita-citanya, saya ingin melihat anak saya duduk di pelaminan. Gimana kira-kira? Maju atau mundur? Hah? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Ini bukan dajjal loh, mak-mak. Maju atau mundur? Allah kan maha pengampun, rahmatnya Allah itu luas. Itu pun kan ada khilafnya ulama itu. Boleh ada khilaf? Tadi nggak ada ngomong khilaf tadi. Iya, tadi ngomongnya masya Allah saya harus dengan syar'i begini. Ini baru berhadapan dengan emak, belum berhadapan dengan dajjal. Ini kan ada akhaf dorarain ini kalau saya nggak menikah saya bisa terjatuh dalam zina. Ya akhaf dorarain lah, daripada saya jatuh dalam zina atau saya bisa. Ini ingin saya sampaikan para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Inilah kondisi kita. Jelas. Sehingga kita jangan merasa aman dari apapun, apalagi sesuatu yang selalu diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah punya gambaran ya tentang bagaimana fitnahnya dajjal. Ya, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghasut kita untuk tinggal di kota Madinah agar kita bisa terselamat dari fitnatul dajjal, karena dajjal nggak masuk ke kota Madinah. Ternyata para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ada sesuatu yang lebih dahsyat fitnah yang menimpa umat manusia dibandingkan dajjal tersebut. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala ukhbirukum
bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan kepada kalian daripada Dajjal itu? Qulna bala ya Rasulullah. Kemudian para sahabat mengatakan, tentunya ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, asyirkul khafi ayakumar rajul yusalli fayuzayna salatahu lima yura min nadri rajulin. Yang paling ku takutkan, yang paling ku khawatirkan kepada kalian, kata Nabi SAW, adalah syirik yang tersembunyi, di mana seorang laki-laki dia sholat, dia sholatnya untuk Allah, dia sujudnya untuk Allah, dia mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tiba-tiba dia menghias-hiasi sholatnya karena ada orang yang melihat dia sedang beribadah. La ilaha illallah. Siapa yang selamat dari hal yang seperti ini? Terkadang istri kita yang sekamar sama kita, yang kita sudah hidup bertahun-tahun, puluhan tahun dengannya, kita sholat malam bangun, Allahu Akbar, tujuan kita untuk Allah, kita nggak bertujuan untuk siapapun. Tiba-tiba terdengar suara toilet, istri kita bangun. Ya, tadinya mau membaca, capek malam ini, ya udahlah, pokoknya sholat malam baca qul huwallahu ahad. Ya, akhirnya terdengar suara pintu, istri bangun, ya, berubah dari qul huwallahu ahad berubah menjadi amma yatasaalun. Ya, tadi bacaannya pelan-pelan, sekarang bacanya diperindah, huruf-hurufnya diperjelas, ikhlapnya semakin jelas, ikhfanya semakin jelas. Mulai lebih bisik dalam hatinya, syukur kali istriku nikah sama saya, laki-laki soleh, sholat malam nggak pernah tinggal. Masya Allah. Ada nggak? Nggak ada, Ustaz. Kenapa? Karena nggak pernah sholat malam. Ini salah satu contoh. Ya, coba kita tanya pada diri kita, para hadirin dan hadirat rahimah wa rahimakumullah, ini terjatuh nggak kita di dosa seperti ini? Dan kemudian apakah kita menganggap ini sebagai dosa? Apakah kita menganggap ini sebuah maksiat? Apakah kita menganggap ini dosa yang lebih dahsyat daripada riba? Apakah kita menganggap ini dosa lebih dahsyat daripada zina? Terkadang kita tidak menganggap itu sebagai sebuah dosa. Itu jadi masalah. Padahal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, lihat ahlif billahi kadiban ahabbu ilayya min ahlif bi ghairillahi sadiqan. Dengan aku bersumpah dengan nama Allah tapi aku bohong, itu lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah tapi aku jujur. Berbohong itu dosa besar. Iyyakum bil kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Hati-hati kamu daripada berbuat bohong, karena bohong itu mengantarkan kalian kepada kefajiran, dan kefajiran mengantarkan kalian neraka. Dosa di antara dosa besar. Kemudian dosa besar ini ditambah lagi, dia bersumpah dengan nama Allah, dia berbohong pakai nama Allah. Itu dosa besar. Akan tetapi kata beliau, lebih aku cintai, lebih aku sukai dibandingkan aku bersumpah dengan selain nama Allah, yang itu merupakan syirkul asghar, tetapi aku sehingga ini merupakan masalah yang harus sering-sering kita ulang, karena masalah ini larinya ke hati. Tapi kalau misalnya ada orang berada di komunitas, dia bekerja di tempat riba misalnya, banyak dorongan-dorongan untuk dia segera melepaskan pekerjaan riba tadi, karena dia tinggal berkomunitas. Apalagi misalnya mohon maaf sudah berjenggot, dikenal dengan panitia kajian, nggak mungkin dong pergi ke bioskop, nggak mungkin kan? Jadi banyak hal-hal yang menghalangi kita untuk tidak berbuat dosa-dosa tadi. Tapi masalahnya dosa ria ini nggak ada yang tahu. Kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlebih lagi pembahasan ini jarang dibahas, sehingga ketika pembahasan ini jarang dibahas, kita menyepelekan dan tidak menganggap itu sebagai dosa.
Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memiliki dua qaul tentang permasalahan orang yang berbuat syirik kecil. Ya, apakah orang yang berbuat syirik kecil pasti masuk neraka atau dia tidak masuk neraka? Seperti dosa-dosa yang lainnya. Ternukilkan dari sebagian qaulnya Syekhul Islam, beliau mengatakan orang yang mereka tidak sempat bertobat dari syirik kecil pasti dia masuk neraka, pasti masuk neraka. Tetapi yang membedakannya, orang yang mati dari syirik besar kekal di neraka selama-lamanya, namun orang yang berbuat syirik kecil tidak kekal di neraka tapi dia pasti masuk neraka, pasti. Kalau orang berzina, kata masyatillah, bisa saja Allah ampuni, bisa saja Allah adab dia, kemudian Allah tarik lagi dalam surga. Orang yang mencuri bisa saja diampuni oleh Allah tanpa diadab, tapi orang yang mereka berbuat syirik kecil dan dia tidak bertaubat, itu dia pasti masuk neraka. Al-qaul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau membawa firman Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain dari kesyirikan siapa yang Allah kehendaki. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dari zahir ayat "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi", an inilah huruf masdariyah, memasukkan fi'il mudhari' itu ditakwil dengan takwil masdar. Jadinya innallaha la yaghfiru syirkan. Dan ketika kalimat itu nakirah diketahui oleh an-nafi atau an-nahi, ini menunjukkan keumuman. Ketika menunjukkan keumuman, Allah tidak mengampuni dosa syirik, apakah syirik kecil, apakah syirik besar. Dari zahir ayat kata Syekh Ibnu Taimiyah menunjukkan dosa syirik kecil tidak diampuni oleh Allah, sehingga orang harus berhati-hati. Bisa difahami? Ya, kalau kita cerita diri kita, para hadirin dan hadirat yang banyak berbuat dosa, yang amalannya sedikit, tapi justru kita sering pamer dengan amalan kita. Sementara sahabat Rasulullah SAW yang mereka menyembunyikan dosa, kebaikan-kebaikan mereka, sebagaimana mereka menyembunyikan dosa. Kalau mereka ada berbuat dosa, faham? Jadi kata para ulama, orang yang mukhlis adalah orang yang dia menyembunyikan kebaikannya, menyembunyikan ketaatannya seperti dia menyembunyikan dosanya. Saya tadi malam sudah berzina loh. Saya mencuri loh. Saya tadi berghibah loh. Pernah nggak kita menyebutkan kejelekan kita? Pasti kita akan tutup rapat-rapat kejelekan dan maksiat yang kita lakukan. Begitulah orang-orang yang ikhlas, mereka menyembunyikan ketaatan mereka, menyembunyikan kebaikan mereka seperti orang-orang menyembunyikan dosa. Syarifah. Bersama dengan itu kata Abdullah bin Mulaikah, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu yakhafuna min an-nifaq. Aku bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya mereka takut dengan kenifakan. Yang nampak seperti ini, yang tersembunyi lain lagi. Ya, yang nampak ibadahnya untuk Allah, padahal ibadahnya untuk mendapatkan sanjungan. Kira-kira para hadirin dan hadirat, kalau para sahabat mereka tidak merasa aman, apakah kita bisa merasa aman pada diri kita? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis yang saya katakan tadi, la ukhbirukum ala ukhbirukum, apakah aku mengkhabarkan kepada kalian sesuatu yang aku takutkan kepada kalian? Kepada siapa Rasulullah takut? Kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali. Apa yang Rasulullah takutkan kepada mereka? Syirik kecil. Rasulullah takut syirik kecil bisa terjatuh Abu Bakar, terjatuh Umar, terjatuh Utsman, terjatuh Ali. Maka tentunya kita akan lebih mungkin terseret dengan dosa-dosa seperti ini. Bisa difahami para hadirin dan hadirat. Dan juga di antara jeleknya riya itu disebutkan oleh para ulama, ya, membalikan ketaatan berubah menjadi maksiat. Riya mengubah ketaatan menjadi maksiat. Sholat malam, taat atau tidak? Ketaatan. Membangun masjid, ketaatan atau tidak? Ketaatan. Menyantuni anak yatim, menyantuni para janda,
ya, membantu dakwah, menyebarkan kebaikan, mengajarkan anak-anak muslimin menghafal Al-Quran, ibadah nggak semua? Ini semua adalah ibadah yang mulia, ibadah yang agung. Akan tetapi ibadah yang mulia dan agung ini ketika tercampur dengan riya, ya, ketika kita ingin mendapatkan ujian dan sanjungan dari apa yang kita lakukan, itu akan berubah menjadi dosa dan berubah menjadi maksiat. Bukan hanya dihapus amalan kita, bukan hanya tidak dicatat sebagai kebaikan, tetapi berubah menjadi maksiat. Kalau seandainya dengan riya itu hanya sekedar untuk menghapus amalan yang telah kita susah payah melakukannya, itu sudah cukup rugi. Apalagi ternyata dijadikan itu sebagai, ya, dosa dan maksiat di yaumul qiyamah. Sebelum saya membaca ini dengan para hadirin dan hadirat rahimakumullah, coba kita berpikir sesaat. Coba kita merenungi sesaat saja, apa efek manfaat dari riya tadi? Kita disanjung, kita dipuji, ada? Oh belum? Baik. Nah, kira-kira para hadirin dan hadirat rahimakumullah, sanjungan, pujian manusia kepada kita dari ibadah yang kita lakukan, kira-kira sanjungan itu bisa nggak menghilangkan lapar? Bisa hilangin lapar Pak? Enggak. Bisa menghilangkan haus? Enggak. Kalau seandainya pujian tadi menjadi sebuah tulisan, ya, antum minum kopi, antum makan di warung, makan seafood di sini misalnya, ya, selesai makan, ya, ini ada sanjungan buat saya, ya, ini bayarannya. Apa kira-kira dianggap sama kasir? Bapak sudah gila kan? Paham nggak maksud saya? Jadi sanjungan tadi menjadi sebuah tulisan. Kita makan siang, cuman bayar 100.000. Ini Pak, yang saya sudah disanjung dari ibadah yang saya lakukan. Iya, ini harganya 100.000. Kita dianggap gila sama orang. Kita melakukan sesuatu yang tidak bisa menghilangkan rasa haus, tidak bisa menghilangkan rasa lapar, tidak bisa membeli sesuatu yang paling murah, tetapi efeknya amalan kita hancur semuanya. Kira-kira kita sehat? Sehat nggak kita kira-kira? Pantas nggak kita dikatakan sebagai orang yang cerdas? Pantas nggak kita dikatakan orang yang berakal? Kita menginginkan sesuatu itu nggak bisa menghilangkan sesuatu yang paling kecil dalam hidup kita, tetapi efeknya kita mengorbankan akhirat kita. Subhanallah. Ya, begitu bodoh ternyata orang-orang yang ketika mereka beramal, beribadah hanya untuk mendapatkan sanjungan dan pujian manusia. Dan itu adalah kita semua di sini. Kita nggak usah cerita fulan, nggak usah cerita alam, kita sendiri. Begitu bodohnya kita. Ya, dan ternyata bukan hanya menghilangkan amalan kita, tetapi itu akan dijadikan sebagai dosa. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu man tusairu bihimun nar fala tatub. Awal yang pertama kali akan digiring ke dalam nerakanya Allah itu 3 jenis manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Penzina, bukan penzina. Pemakan riba juga bukan pemakan riba. Penjudi bukan juga penjudi, bukan. Tetapi orang yang pertama kali digiring dalam nerakanya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qari'ul Quran wa mujahidun wa mutasaddiqun. Orang yang pertama kali digiring ke dalam nerakanya Allah adalah penghafal Al-Quran. Capek, lelah dia duduk di pesantren menghafal Al-Quran, menghabiskan masa mudanya, ia bergadang, ia terkadang makan apa adanya, terkadang harus melepaskan kerinduan, harus menahan kerinduan untuk bertemu dengan kedua orang tua, terkadang harus menahan rasa rindu dengan makanan di rumah untuk bisa menghafal Al-Quran. Tetapi subhanallah, amalan itu hilang semuanya.
bahkan akan menjadi sebab yang digiring dalam nerakanya Allah, dikarenakan hanya cuma sekadar dianggap dia sebagai penghafal Al-Quran, cuma hanya sekadar dianggap supaya dipuji dan disanjung oleh manusia. La ilaha illallah. Begitu bodohnya kita, ya begitu konyolnya sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Kalau seandainya kita sadar dan kemudian kita perbaiki dunia ini, maka itu adalah sebuah kebaikan. Tetapi masalahnya, wah, saya sudah menghafal Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, kedudukan seseorang nanti kelak yaumul qiyamah adalah ayat yang paling akhir dia baca dalam Al-Quranul Karim. Semakin banyak ayat yang dibaca, semakin tinggi kedudukannya dalam surga. Dia berpikir itulah tempat kedudukannya. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimbang amalannya, ya Allah, saya penghafal Al-Quran. Kata Allah, kamu menghafal Al-Quran untuk mendapatkan sanjungan dan pujian. Kamu menghafal Al-Quran untuk mendapatkan like dan share manusia. Itu semuanya telah kamu dapatkan di dunia. Adapun hari ini engkau tidak ada bagian sama sekali dari apa yang telah kau lakukan. Kemudian dikirim dalam nerakanya Allah, iyadzubillah. Kemudian orang yang kedua, orang-orang yang berjihad, berat berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, dia mengorbankan nyawanya. Begitu juga sedekah yang dia keluarkan, harta yang dia cari dari pagi sampai malam, dia peras keringat, kemudian harta itu dia sedekahkan kepada jalur-jalur kebaikan. Tetapi niat yang dia lakukan itu adalah niat untuk mendapatkan sanjungan yang kita sebutkan tadi. Hilang semua. Jadi ini sebuah penyakit, para hadirin dan hadirat, saya tegaskan kembali, penyakit yang bisa terkena siapapun di antara kita. Ya, kapanpun. Ya, apalagi di zaman yang gencarnya media sosial. Sedikit orang-orang yang mereka bisa diberikan atau bisa menjaga hati dan kalbunya. Kemudian selanjutnya, para hadirin, dalam pembahasan kita lumayan panjang. Tapi untuk memang waktu kita sebutkan bentuk-bentuk riya supaya kita tahu obatnya. Kita kan berpikir yang namanya riya, ya kalau seandainya saya disanjung, saya dipuji, saya senang dengan disanjung, senang dipuji, itu riya. Betul, itu riya. Tapi bab riya bukan hanya itu saja, bukan hanya satu pintu riya tersebut. Riya itu memiliki banyak pintu. Tapi di antara hal yang disebutkan di sini, ayo rahimakumullah. Tadi kita menyebutkan tentang syirku al-khafi. Nah, syirik al-khafi atau dikenal dengan syirkus sarair, syirik-syirik rahasia. Ayo rahimakumullah, dia itu tidak disanjung. Tidak ada manusia memuji dia, tidak ada manusia menyanjung dia. Faham? Dia cuma merasa ketika ada manusia melihat dia beribadah, ya dia berpikir manusia itu sedang memperhatikan dia, manusia itu sedang melihat dia, kemudian dia memperbaiki ibadahnya. Bisa saja mungkin oleh dia istri yang saya sebutkan tadi, cerita tidur, dia ke toilet, kemudian dia tidur lagi. Dia nggak tahu suaminya lagi sholat kah, nggak tahu dia, karena kondisinya sedang ngantuk. Dia sudah kepedean sendiri. Wah, saya begini dan begini. Itu namanya apa? Syirki as-sarair. Baik. Nah, yang satu lagi disebutkan adalah al-khafi, riya'ul khafi. Tadi kan syirik as-sarair. Ini riya'ul khafi. Karena riya'ul khafi ayyukhlisal 'abdul ibadata lillah. Seseorang dia beribadah hanya untuk Allah. Fa'arafan nasu dzalika famada'uhu. Kemudian manusia mengetahui dia telah berbuat kebajikan, dia berbuat ini, dia mengorbankan ini, dia punya ini, dia telah menyerahkan ini. Kemudian mulailah manusia memuji dia. Famada'uhu, manusia mulai memujinya. Ketika manusia mulai memujinya, fasakana qalbu ila dzalikal madah. Kemudian hatinya tenang, bahagia sekali dia hari pulang ke rumah, ketemu dengan istri. Nggak pernah ketemu sama istri seceria hari ini senyumnya. Istrinya kan kaget.
Bang, kenapa? Apa abang naik pangkat? Enggak, saya nggak naik pangkat. Atau dapat bonus? Enggak juga. Terus kenapa hari ini kok ceria sekali? Saya tadi disanjung, saya tadi itu dipuji dari apa yang telah saya lakukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita senang nggak dipuji? Senang nggak dipuji? Senang atau tidak? Senang. Kita memang gila dengan pujian. Kita gila dengan pandangan manusia kepada kita. Contoh. Jadi pujian itu terkadang nggak mesti dia hanya sekadar pujian dengan kalimat-kalimat. Menyebarkan kebaikan di media sosial, menyebarkan ceramah, menyebarkan potongan-potongan video, itu ibadah atau tidak? Ibadah. Ketika dia lihat, Masya Allah, yang like-nya banyak, yang share-nya juga banyak, yang komentar apa lagi? Masya Allah, tambah semangat lagi dia. Tambah semangat. Ya, nanti besok pas di share nggak ada yang like. Ada yang like satu orang, lihat istrinya yang like. Iya, akhirnya nggak ada semangat, nggak ada kesemangatan untuk menyebarkan kebaikan. Malas saya share lagi, malu saya. Cuman yang like satu orang pun istri saya. Iya, nah ini kan berarti sudah salah arah, ini sudah salah tujuan dalam menyebarkan kebaikan. Makanya terkadang para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, seseorang itu harus selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, harus selalu berhusnudzon kepada Allah. Ketika seseorang berdakwah, ketika dia menyampaikan kebaikan, ternyata kebaikannya itu hanya segelintir manusia yang mengikutinya. Harus husnudzon seorang kepada Allah. Bisa saja itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allahur Rabbul Alamin mengetahui isi hati kita. Ketika dakwah kita diikuti oleh manusia yang banyak, yang kemudian ada di hadapan kita ribuan puluhan ribu manusia, hati kita terkadang nggak sanggup untuk kita menahan. Hati kita nggak sanggup untuk melihat banyaknya jamaah di depan kita. Akhirnya kebaikan tadi seharusnya menjadi timbangan amalan kita hilang semuanya. Karena terkagum kita melihat jamaah di depan kita. Itu terkadang itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, teman-teman semuanya. Makanya sebagian para ulama kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di masa hidupnya beliau, kitab beliau itu tidak ada yang berani menukilkan. Bahkan orang-orang yang menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka mengatakan wahadil masalah qad basata fi mawdi'ihi. Masalah ini telah dibahas pada tempatnya. Jadi disebutkan judul kitabnya. Dibaikot beliau, dipenjara, masuk penjara, keluar penjara. Gak ada orang membaca kitab beliau, takut, apalagi mau menyebarkan. Tetapi subhanallah, setelah beliau meninggal, ya, sesuatu yang memang itu dibangun di atas keikhlasan, sesuatu yang dibangun di atas kebaikan, maka Allah jaga. Beliau meninggal, ya, kitabnya tersebar seantero dunia. Terkadang demikianlah Allah menjaga hamba-hambanya. Jangan seseorang bersuudzon kepada Allah. Saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat ini, beraneka ragam. Saya buat bagaimana jamaah bisa datang, gak datang juga. Tetap kita bersemangat. Karena itu bukan kasih sayang Allah kepada kita. Allah tahu iman-iman seperti kita gak sanggup kita melihat jamaah yang begitu membludak. Ya, itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Al-muhim ingin saya sampaikan, tetaplah kita menyebarkan kebaikan. Ya, karena kebaikan itu adalah hal yang diperintahkan oleh Allah untuk kita menyampaikannya. Sudah ada? Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mbak Aisyah, sambung lagi. Jadi stop. Hah? Sambung lagi. Baik, mungkin Mbak Aisyah kita sambung sesaat lagi. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.